warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Menteri. Menarik memang banyak upaya dan bagaimana memang tantangan terberat bagi, saya bisa pahami, tantangan terberat bagi pemerintah itu adalah melakukan adjustment gitu ya, dari apa yang sudah direncanakan, dari COVID tiba-tiba melanda kita, sehingga mau nggak mau kita tetap melakukan adjustment, ya, termasuk adjustment dalam redefinisi apa yang kita maksud dengan kehidupan normal itu lagi, dari dengan istilah apa itu dengan new normal gitu kan. Kemudian kita bergerak dari old normal menuju new normal. Baik Pak Menteri, kita terima kasih sekali lagi. Nanti mudah-mudahan Pak Menteri masih berkenan untuk ya, pasti saya ikuti. Baik, selanjutnya dari urutannya kita persilakan kepada Pak Gubernur atau yang mewakili gitu ya. Dan sebagai koordinator provinsi, sebagai wakil pemerintah pusat, WBP, dan sebagai kepala daerah, tanggung jawab gubernur tentu tidak ringan. Jadi mudah-mudahan saya berharap Pak Gubernur bisa menyampaikan, ada Pak Asisten 3 yang mewakili bisa menyampaikan kira-kira langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh provinsi gitu untuk yang menjawab 3 hal tadi. Pertama, bagaimana tetap memelihara kinerja. Yang kedua, tapi tetap dengan bekerja di rumah, kita social distancing. Dan yang ketiga, bagaimana tantangan baru yang datang ini juga bisa diatasi, yaitu penanganan COVID. Silakan Pak Johan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia buat kita semua. Selamat sore Pak Menteri. Salam dari teman-teman PKN Angkatan 43, Pak Menteri. Ya, sama-sama. Pak Usdi, izinkan saya pertama-tama menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Gubernur. Seharusnya beliau yang langsung, tetapi karena memang ada beberapa acara yang tidak bisa beliau tinggalkan, termasuk ada kegiatan yang mendadak, sehingga beliau mewakilkan kepada kami untuk menyampaikan atau memberikan ikut dalam acara yang teman-teman dari MAP Universitas Sriwijaya. Jadi senada dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentu sudah berusaha menjalankan apa yang sudah digariskan oleh pemerintah pusat. Di antaranya kita tidak mengurangi sedikit pun apa yang kita sebut pelayanan kepada masyarakat. Jadi di tengah pandemik yang sekarang melanda di Sumatera Selatan, standar pelayanan kepada masyarakat tetap kami kami sesuaikan dan tidak dikurangi kualitasnya sedikit pun. Kami lakukan beberapa giat, misalkan saja work from home juga kami perlakukan untuk mengurangi intensitas yang kemudian bisa kita anggap jangan sampai terjadi kerumunan dan lain sebagainya. Kami melakukan pengaturan piket kepada seluruh OPD yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus juga pada teman-teman di kabupaten kota yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Juga melakukan pengaturan terhadap layanan-layanan yang memang menjadi krusial bagi masyarakat. Juga kami laksanakan strategi-strategi tertentu. Di antaranya juga mengaktifkan layanan-layanan online yang selama ini juga sudah dilaksanakan, lebih untuk diaktifkan dan ditingkatkan lagi. Terutama kalau kita sikapi apabila justru ini terjadi peningkatan sebenarnya kualitas layanan itu dengan kemudian diberlakukannya layanan-layanan online yang ada di seluruh OPD yang ada di lingkup pemerintah Sumatera Selatan maupun kabupaten kota, karena semua membuka posko-posko layanan dan tujuannya untuk sekali lagi tidak mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat seperti yang sudah digariskan oleh Pak Menteri tadi. Kemudian terkait dengan penanganan COVID misalnya, tentu pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga sudah melakukan langkah-langkah, di antaranya kita membuat satgas yang tujuannya untuk memberikan penanganan khusus kepada COVID yang sekarang ini menjadi pandemik ya. Di antaranya ada satuan tugas pencegahan dan penanganan, kemudian juga mengeluarkan
keputusan-keputusan yang berhubungan dengan percepatan penanganan COVID, kemudian record pushing dan lain sebagainya. Kemudian juga melakukan komunikasi informasi edukasi di seluruh wilayah dan stakeholder yang tujuannya tentu untuk memastikan bahwa masyarakat dan semua yang ada di aparatur khususnya memahami tentang penanganan daripada COVID-19 yang ada yang sekarang ini lagi melanda. Nah, menyiapkan rumah sakit rujukan, kemudian juga kita melakukan pendataan kebutuhan alat kesehatan, kemudian melakukan berbagai macam tindakan-tindakan yang tujuannya untuk menangani dan melakukan pencegahan terhadap COVID-19 ini. Kembali lagi terkait dengan yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri tadi, bahwa khusus untuk Provinsi Sumatera Selatan kami sampaikan bahwa untuk kriteria pemangkasan eselonisasi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, kami juga sudah sampaikan usulan kepada Pak Menteri Pan-RB terkait dengan terutama berhubungan dengan organisasi perangkat daerah yang melayani perizinan yang ada di Sumatera Selatan dan investasi. Dan ini juga sudah kami lakukan profiling, kemudian mapping yang tujuannya untuk ikut dalam satu langkah menyukseskan apa yang disampaikan atau diminta oleh Bapak Presiden dan Bapak Menteri. Jadi kondisi-kondisi yang demikian ini kami lakukan untuk melaksanakan organisasi yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Demikian Pak Usni. Ya. Baik, Nah Edward, terima kasih. Artinya pemerintah provinsi juga layanannya tidak terganggu, ya, tetap bisa memperbaiki kinerjanya. Walaupun nanti juga saya mau ekspor nih, ya, kira-kira supaya kita juga bisa tahu nih apa kira-kira bahwa apakah ada masalah yang kendala sehingga pemerintah tidak mengganggu kinerja pemerintah. Atau kalau dibilang kurang, kalau kita sama kayak tidak terganggu kok. Ya, kalau bisa ya begitu ulang gitu ya. Karena bagaimanapun juga pasti kita ada kendala, ya. Bekerja dari rumah, terus kita belajar, kita mendapat budaya baru belajar dengan daring gitu. Baik. Ya gini, artinya memang dalam konteks untuk pelayanan kepada masyarakat kita tidak bicara pada persoalan ya kalau kendala memang masih ada beberapa yang kita langkah-langkah untuk supaya kendala itu bisa kita atasi, demikian Pak. Nanti kita ekspor lebih jauh. Baik, berikutnya terima kasih Pak Prof. Edward. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk Bapak Bupati Kabupaten Pali. Langsung saja Pak Heri untuk waktu untuk Pak Bupati, silakan Pak. Terima kasih Pak Usni Tamrin, yang kami hormati Bapak Menteri Pan-RB, Bapak Gubernur atau yang mewakili, tentunya